Oke, Pak Dokter, ini ada kabar yang menggembirakan sekaligus mengejutkan nih. Pak Dokter, ternyata sudah ada deklarasi atau mungkin sudah muncul spanduk Pak Dokter Halim Darmawan maju sebagai calon wali kota Bogor periode 2024. Seperti apa mungkin boleh dijelaskan Pak Halim? Terima kasih ya teman-teman semua dan sahabat-sahabat yang saya kenal, dan juga akhirnya banyak yang komen ke saya mendukung sebelum saya mendaftarkan diri, karena berpikir bahwa mereka akan membawa saya di suatu partai ya. Nah, sebenarnya bahwa pekerjaan saya itu hanya seorang advokat yang tiap hari berkelimpung di dalam pengadilan ya. Akhirnya saya dipanggil dan untuk diminta masuk ke dalam pencalonan wali kota Bogor. Saya tidak mengerti dunia politik ini, tetapi dituntun oleh orang yang di dalam mengerti dalam politik ya, sehingga saya disodorkan formulir dan disambut juga dengan baik. Kemudian juga arti kata secara administrasi juga diberikan dengan sebenarnya, tidak ada dipersulit oleh partai yang ngusung saya. Nah, sehingga bahwa pemikiran saya ini, saya kan bergelut di bidang advokat ini kan mengerti dalam undang-undang ya, sehingga bahwa saya ini diusung atas permintaan bukan diri saya, tetapi diminta oleh teman-teman saya untuk mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Bogor. Sedangkan saya memang kota Bogor ini adalah saya sering bolak-balik pergi ya, dan juga seringkali juga beberapa kasus yang saya tangani baik di kota Bogor pengadilan, di Polres maupun di kejaksaan, itu pasti saya sering bolak-balik Jakarta Bogor. Nah, sehingga bahwa saya ini benar-benar diterima oleh Partai Nasdem dengan baik, dan sehingga juga petunjuk-petunjuk Nasdem juga berpikir dengan baik, sehingga saya membuat permohonan-permohonan itu semuanya tidak ada yang dipersulit dan juga mengatakan bahwa ini tidak ada mahar. Sehingga saya oke lah kalau memang gitu. Saya orangnya fleksibel aja. Yang penting di dalam maju politik Partai Nasdem ini mengikuti calon wakil wali kota Bogor, saya tidak pernah diminta uang, dan saya maju dengan pure, dengan ketulusan hati saya, dan juga disambut dan dipimpin sehingga bahwa saya terdaftar namanya di dalam pencalonan tersebut. Itulah ya, saya juga ada buat semacam kayak visi misi ya, saya sudah serahkan semua, dan saat ini juga saya disuruh buat banner, buat spanduk dan keperluan-keperluan untuk agar masyarakat itu akan melihat sosok yang akan memimpin apabila saya nanti ya dipilih oleh masyarakat Kota Bogor. Pasti saya memimpin dengan baik dan dengan perundang-undangan yang diatur oleh perundang-undangan yang ada. Itu. Oke. Pak Halim, artinya sudah resmi per kapan menjadi calon wakil wali kota Bogor dan sebagai kader dari Partai Nasdem? Kapan mungkin resminya? Saya Partai Nasdem ini setahun yang lalu ya, dan juga saya terdaftar juga sebagai untuk pengamat MK ya. Nah, saya dimasuki ke sana juga ya. Kemudian saya berkader ini adalah ini juga saya dimasuki oleh seorang kawan saya, sehingga saya menjadi kadernya Nasdem. Nah, sehingga bahwa saya itu akan melakukan hal itu karena teman saya juga semuanya berpikir ayolah maju, ayolah maju. Saya sampai berkata, apa pantas saya menjadi pemimpin di Kota Bogor? Kata teman-teman saya itu bilang, inilah sosok pemimpin yang mengajukan dirinya dengan berpikir yang baik. Nah, itulah yang saya ajukan. Sampai saat ini saya sudah resmi
sudah dimasukkan formulir-formulir apa yang diberikan kepada Nasdem kepada saya sudah tanda tangani semua dan saya serahkan, dan berkas saya sudah sampai di Bandung. Nah, dan saya juga diizinkan untuk membuat baleho ya, maupun banner maupun spanduk-spanduk sudah diizinkan oleh ketua DPC Nasdem di Kota Bogor. Makanya saat ini kita lihat ke depannya bagaimana saya juga arti kata nggak sembarangan juga memasang banner bukan pada tempatnya. Nah, saya serahkan kembali karena ini Nasdem yang mendukung saya kembali lagi kepada Nasdem. Kalau berpikir diri saya, kan saya bisa pasang semaunya, tapi ini kan titik-titiknya kan Nasdem yang mengatur, bukan diri saya. Saya tidak tahu apa-apa, cuman hanya datang, rapat, terus bertemu, silaturahmi, kemudian mengajukan sesuatu ke depannya bagaimana, terus bertemu dengan siapa. Mereka yang mempersiapkan diri saya untuk maju menjadi wakil wali kota Bogor itu. Oke, Pak Halim, apa mungkin pertimbangan Pak Halim apa ditawarkan menjadi calon wakil wali kota Bogor sampai akhirnya mau menerima? Sempat diskusi juga nggak sih kepada pihak keluarga, mungkin orang dekat Pak Halim, ketika harus memutuskan untuk maju nih sebagai calon wakil wali kota Bogor? Saya sebelum saya mendaftar ya, saya didatengin beberapa kader-kader partai ya, baik Gerindra ya maupun partai lain ya, apalagi itu teman saya juga partai Satu Nasdem, karena pencalekan mereka itu sebagai anggota DPRD tidak terpilih, akhirnya mereka mengusung saya ingin temannya duduk sebagai wali kota Bogor. Nah, sebenarnya saya nggak ada niat, tapi akhirnya mereka mendorong saya dengan spot pemikiran, terus saya sampai diantar, sampai dipertemukan, sehingga saya pikir ya saya sebagai teman, cobalah kita akan mendapatkan diri dengan ikhlas, dengan berpikir yang baik, sehingga kita nanti dilihat juga oleh masyarakat. Karena pertimbangan saya ini sudah dilihat beberapa kader-kader ya yang melihat sosok saya, sehingga mereka itu akan mengingat kepada dirinya saya sendiri. Padahal saya sendiri juga pernah jalan juga ke beberapa partai, tapi cuman hanya silaturahmi saja ya. Nah, akhirnya saya inilah, karena kita banyak teman, banyak kawan ya, akhirnya saya juga bersedia untuk mengajukan permohonan itu. Oke. Mungkin apa sih yang memotivasi Pak Halim nih sehingga Pak Halim nih mau gitu? Apakah melihat dari sisi apa ya, Bogor yang harus perlu dibenahi, apa seperti apa yang membuat Pak Halim nih termotivasi gitu untuk maju sebagai wakil ya Pak ya, calon wali kota Bogor Pak? Apa Pak? Ya, ini saya melihatnya kota Bogor ini kan bagus, cuman cara pemeliharannya, penghijauannya kan kurang. Kemudian untuk kedepannya ini kan secara pendidikannya juga harus dirapikan, apalagi jalan-jalan raya ya, sehingga tidak ada dikatakan masyarakat itu untuk melihat semrawutan terhadap kota Bogor. Nah, ini kita perlu benahi dengan tata. Kita bersama-sama nanti ke depannya apabila saya dikehendaki oleh masyarakat Kota Bogor, kita akan menyiapkan semua untuk fasilitas masyarakat. Nah, saya lihat bahwa saya ini, kenapa saya memilih Kota Bogor? Kota Bogor ini kan antara Jakarta dan Bogor tuh hanya tempat singgah, kayak Singapura dan Jakarta. Tempatnya bisnis, tempat wisata, tempat singgah di sana untuk yang bekerja lelah, akhirnya juga mendapat investasi di Kota Bogor. Nah, sehingga bahwa saya melihat ini cuman hanya yang harus dibenahi cara jalurnya, jalur penghijauan, kebersihan, terus kemudian dengan segala perangkat-perangkat yang ada untuk dipergunakan agar tidak menjadi masyarakat ini membuat dilihatnya Kota Bogor itu tidak bagus gitu loh. Makanya kita akan lihat seperti itu. Oke.
Mas melihat sosok seorang Pak Halim ini seperti apa, Mas? Iya. Nah, Kebetulan saya kenal Pak Dr. Halim Darmawan ini di kampus ya. Saya pada saat itu saya sebagai ketua yayasan dan beliau sebagai rektor di Universitas Pramita Indonesia. Saat ini posisi beliau sebagai ketua senat saat ini. Jadi beliau adalah sosok yang pertama yang kalau saya sebutkan nama Pak Halim Darmawan itu sosok yang jujur, tulus, gitu. Sosok yang tulus di luar daripada kualitasnya dia sebagai advokat dan orang yang ahli di bidang hukum, beliau itu adalah sosok yang humble. Gitu. Saya sudah menganggap beliau sebagai orang tua sendiri. Banyak ilmu yang saya dapat dari beliau. Gitu. Dan kemudian kebetulan juga minggu lalu gitu, saya minta sama beliau, saya telepon langsung. Kebetulan saya di relawan Projo. Saya minta beliau sebagai Dewan Pakar Hukum di Projo Banten gitu. Dan alhamdulillah beliau menyetujui dan disambut dengan gembira. Jadi kalau saya melihat beliau sosok yang sangat pantas untuk menjadi salah seorang pemimpin kepala daerah gitu. Khususnya di Kota Bogor dan di Kota Bogor. Dan selain kapasitas, beliau juga punya niat yang tulus. Juga saya rasa sudah cukup layak untuk jadi seorang kepala daerah.